Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givariel Gotama, selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya berada di rumah anggota legislatif nih, calon anggota legislatif yang dulunya ya, dan sekarang sudah terpilih nih ya Pak. Di Dapil 2 Partai Golkar nomor urut 2, Bapak Albizar ST MPD. Ya. Nah, perlu teman-teman Biar Paham Podcast ketahui juga, beliau ini adalah orang yang bisa dikatakan suara paling banyak di sini nih. Benar ya Pak? Iya, ya. Suara paling banyak di sini yaitu sekitar 1.866 suara. Ini pencapaian yang luar biasa dan mungkin bisa dibilang auto pimpinan DPR nih Pak di Kota Sungai Penuh. Iya. Ya, Bapak Albizar, teman-teman, sebelumnya juga terima kasih sudah mengundang saya di sini, Pak. Saya merasa terhormat juga diundang di sini. Mungkin kita gali-gali sedikit nih tentang Bapak, karena mungkin di Dapil 2 ini, Pak, posisinya orang-orang udah tahu nih Bapak Albizar ya, dari Partai Golkar dan suara terbanyak. Nah, di teman-teman Biar Paham Podcast inilah ya, teman-teman banyak yang nggak tahu nih, Pak. Iya. Mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman Biar Paham Podcast. Boleh, Pak? Terima kasih Bang Pori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama Haji Albizar ST MPD. Pendidikan terakhir adalah S2 program pasca sarjana YN Kerinci tahun 2021. Oke. Kemudian terakhir saya menjabat sebagai Kepala SMK 2 Sungai Penuh sejak tahun 2015 sampai 2021. Kemudian menjelang pensiun saya juga mutasi ke SMK Negeri 7 Kerinci di Plompek. Alhamdulillah saya dapat menyempurnakan pernah tugas sebagai aparatur sipil negara per 1 April 2023 pensiun sebagai pegawai negeri sipil. Oh, berarti Bapak pensiun di bulan April tahun ini? 2023. 2020, oh tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Okay. Alhamdulillah. Kemudian perjalanan pendidikan saya tentu sama dengan kebanyakan kita, SD, kemudian SMP di SMP Negeri 4 Sungai Penuh tahun 81 tamatnya. Kemudian dilanjutkan ke STM dulunya, sebelum bernama SMK 2, STM, dan tamat tahun 1984-1985. Kemudian saya juga mendapat program dulu, program untuk dididik sebagai guru kejuruan. Salah satu program dari Kementerian Pendidikan pada waktu itu tahun 85 di P3GT Medan untuk program Diploma 3. Waktu itu masih banyak Diploma 3. Ya, D3 ya. D3. Ya. Akta 3 kerjasama dengan IKIP Padang waktu itu. Dan alhamdulillah tamat tahun 88. Kemudian setelah itu tidak terlalu lama jaraknya diangkat sebagai pegawai negeri sipil per 1 Oktober 1989 dikembalikan sebagai guru di STM waktu itu. STM di? Sungai Penuh. Di Sungai Penuh? Di Sungai Penuh sebelum bernama SMK 2. Jadi singkat kata sejak tahun 1 Oktober 89 tersebut saya melaksanakan tugas sebagai guru kejuruan, kalau istilah sekarang itu guru praktek ya, di SMK 2 Sungai Penuh sampai 2023. Yeah. Kemudian dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut, saya juga punya niat untuk membangun STM tuh.
tentu dengan tangan kita, dengan kebijakan kita kan. Iya, betul betul. Dan alhamdulillah saya dipercayakan waktu itu tahun 2015 sebagai Kepala SMK 2 Sungai Penuh sampai 2023 tadi. Lebih kurang 7 tahun saya sebagai Kepala SMK 2 Sungai Penuh. Alhamdulillah apa yang menjadi keinginan saya untuk membangun baik secara fisik SMK 2 Sungai Penuh maupun secara manajemennya maupun membangun dalam hubungan sosialnya, alhamdulillah sudah tercapai. Demikian Bapak Puri. Oke, kita apa ya Pak? Ini Puri mau nanya nih Pak. Selama Bapak ini kan selama ini kan berkecimpung di dunia STM ya? Iya STM. SMK 2 gitu kan? SMK 2 sekarang. Yang mau nanya Pak, banyak nggak sih anak-anak yang bandel Pak? Iya. Kan kita tahu nih rata-rata kebanyakan nih oknum juga ya. Iya. Anak-anak STM tuh terkenal dengan bandelnya Pak. Nah Bapak pernah ngerasain ini pengalaman anak-anak siswa yang bandel gitu kan? Ada nggak Pak? Ya, memang kalau STM selama ini sejak zamannya dulu namanya STM terkenal dengan kekerasan fisik, katakanlah kalau sekarang di STM. Tapi kalau setelah waktu saya dulu memimpin, kita punya strategi ataupun pola. Gimana tuh polanya Pak? Jadi kalau anak-anak muda kan istilahnya terlalu dikerasin tidak bisa, terlalu dilunakkan pun tidak bisa kan. Jadi kita ambil jalan tengah waktu itu. Gimana tuh jalan tengahnya Pak? Kita pendekatan secara kebapakan kan. Nah, kemudian tidak terlalu kita jauhkan dia kalau dia bandel kan gitu. Nah, itu jadi alhamdulillah terjadi penurunan tingkat tadi kan yang cukup drastis sehingga ya luar biasa. Anak-anak STM bisa diatur. Sebenarnya anak STM bagus ini. Tidak ada yang bandel sebenarnya. Tergantung mungkin itu tadi pendekatannya lagi. Pendekatan. Nah, ini kalau anak STM ini. Nah, yang jelas kalau anak STM itu pendekatan penting. Jangan kita terlalu dikerasin ataupun jangan terlalu dilunakkan gitu. Nah, itu salah satu pola yang saya terapkan di selama saya memimpin di SMK 2 lebih kurang 7 tahun. Alhamdulillah suasana kondusif belajar ya cukup baik. Walaupun tidak kita pungkiri ada terjadi sedikit di luar kendali kita kadang-kadang kekerasan lepas pulang dari jam sekolah kadang-kadang selama ini kita dengar pas dia pulang tawuran dengan sekolah-sekolah lain itu kan di luar kadang-kadang luar kendalinya kita. Luar kendali kita, tapi cepat kita atasi. Ya. Tapi kalau selama dalam jam belajar jam 7.30 sampai jam 14 insya Allah bisa lebih baik. Mungkin gini, 3 kali Bapak tegur, Bapak pendekatan, yang keempatnya tendang aja. Ya, untuk hukuman lah nanti kan. Ya. Tapi ini jujur ya Pak, aku nggak tahu nih, mungkin teman-teman biar Farm Podcast mana tahu ada anak-anak siswa dari STM di sini yang menilai ya. Bapak ini tipikal orang yang keras nggak ketika memimpin di STM? Saya kebetulan tipenya bukan manusia yang terlalu keras. Itulah tadi sesuai dengan pola saya tadi kan. Karena kita merasa anak-anak STM itu keras tadi, kemudian tidak salawan dengan keras itu kan. Jadi pola-pola pendekatan. Pola-pola pendekatan. Kita anggap itu anak-anak kita sebagai anak-anak kita di rumah kan. Nah, dia merasa kalau dia sudah dekat, tentu dia malu kan berbuat yang tidak-tidak kan gitu. Oke, ya menarik teman-teman biar Farm Podcast. Nah, lanjut ya Pak. Iya. Kita bicara nih. Sebelum itu, Fori mau nanya nih, kenapa nih bisa ya? Kok bisa-bisanya nih Bapak dengan suara terbanyak nih di kota Sungai Penuh dengan perolehan 1.866 suara. Nah, mungkin Bapak punya alasan tersendiri itu. Jadi begini Bang Bor ya. Lepas setelah saya pensiun tadi kan, jadi saya sudah tidak terikat sebagai aparatur sipil negara kan. Istilahnya saya sudah bisa bebas di tengah kehidupan masyarakat. Tentu saya
saya juga bisa menggunakan hak-hak pilih saya kan. Betul. Saya bisa bergabung dengan partai-partai politik yang saya inginkan. Memang ini salah satu saya punya tiga tujuan kehidupan Pak Polri. Apa tuh Pak? Tiga ucapan terima kasih saya di hidup saya ini. Dan dua, alhamdulillah sudah terlaksana. Apa itu tiga ucapan terima kasih terhadap kehidupan saya sendiri ini? Kembali pada kehidupan saya sebagai pegawai negeri sipil tadi. Oke. Itu semuanya diawali dan saya merasakan ini suatu berkah bagi saya. Kenapa? Selama ini kalau mungkin di Hamburan Rawang sangat mengenal siapa orang tua saya. Beliau itu sebagai gorim di Masjid Raya. Masjid Raya mana Pak? Masjid Raya Rawang. Hamparan Rawang ya? Hamparan Rawang. Iya. Jadi tentu kehidupan seorang anak gorim, bisalah kita bayangkan bagaimana taraf ekonominya kan. Kalau kita bayangkan tidaklah mungkin orang tua saya bisa untuk dari segi biaya untuk menyekolahkan sampai ke Medan tadi kan. Iya. Tapi karena alhamdulillah ada berkah, ada rahmah, saya disekolahkan tadi tanpa biaya itu selama 3 tahun. Tanpa biaya? Iya, program pemerintah tadi itu. Mahasiswa berprestasi gitu ya Pak? Bukan berprestasi, memang ada program pemerintah untuk orang yang kurang menjadikan mampu. guru untuk diangkat sebagai guru kejuruan tadi. Program pemerintah untuk pengadaan guru ya. Okay. Guru kejuruan. Yeah. Semuanya tanpa biaya tuh. Bahkan kami waktu di Medan diberikan uang saku kan selama pendidikan. Nah, jadi ini salah satu yang saya rasakan waktu itu satu berkah, saya bisa kuliah, kemudian diangkat sebagai pegawai negeri sipil waktu itu tanpa, kalau seperti sekarang kan, tanpa ada biaya tanpa istilah sekarang kan, langsung diangkat gitu. Jadi suatu saat setelah itu saya berpikir saya harus berbalas budi tadi. Nah, itu salah satu tadi kan. Ya benar. Berbalas budi, bagaimana saya bisa berbalas budi dengan pemerintah. Nah, itu tadi. Saya akan berbuat dengan tangan saya, dengan pikiran saya, dengan tenaga saya untuk membangun lembaga sekolah yang sudah membesarkan saya tadi. Dan alhamdulillah tadi itu dijabahkan oleh Allah. 2015 saya diangkat sebagai kepala sekolah. Ya. Ini kan suatu wujud keinginan saya tercapai kan. Benar Pak. Nah, dengan kepala sekolah tentu kita punya kebijakan kan, bisa membangun sekolah dari fisik, manajemen, dan membangun hubungan manusia sosial gitu. Ya. Jadi alhamdulillah satu misi saya, satu tujuan saya sudah tercapai. Kemudian misi kedua saya itu tadi, saya kan anak orang tidak mampu selama ini. Tidak terbayangkan bisa kuliah di Medan, orang tua gorim. Bukan saya yang gorim ini Pak. Orang tua yang gorim, tapi saya mengikuti perjalanan ayah saya itu dari kecil. Beliau bawa saya ke masjid. Kemudian ya tentu dengan kehidupan yang lebih islami kan. Kalau boleh tahu Pak, Bapak dulu berarti kakek jatuhnya. Orang tua ya, orang tua Bapak ya, berarti jatuhnya aku kakek misalkan ya. Gitu ya. Iya. Waktu beliau menjadi gorim tuh saat umur berapa Pak? Ya tuh dari kecil. SD, saya kecil. Dari SD. Beliau masuk beliaunya. Beliau umur 40-an, 50-an waktu itu kan. Berarti waktu Bapak masih kecil masih kecil ya. Nah, jadi iya. Memang saya tuh banyak dididik, dibesarkan di masjid. Kemudian kehidupan orang tua tuh saya ikut. Jadi mungkin dengan berkah beliau ini, dengan doa beliau, dari segi kemampuan tadi beliau mungkin tidak ada kemampuan untuk mensekolahkan kan. Iya. Nah, jadi masuklah ini jadi misi kedua saya, tujuan kedua saya untuk balas budi dengan masjid itu. Tentu banyak juga jasa-jasa secara tidak langsung ataupun langsung. Beliau sebagai gorim tentu ada juga imbalan waktu itu. Beliau diberi imbalan kalau sebagai gorim itu dalam hitungan kalau di Rawang itu
waktu itu zakatnya masih banyak, zakat padi itu. Nah, beliau diberi setiap tahun itu sekitar 100 kaleng padi. Iya. Itulah sebagai jerih payah honor beliau setiap hari, setiap tahunan gitu. Selama menjadi Garim gitu ya. Selama menjadi Gorim, beliau hampir 30 Iya. tahun beliau menjadi Gorim sampai 1996 beliau wafat. Nah, jadi timbullah misi saya kedua tadi, rasa terima kasih kedua saya tadi, bagaimana suatu saat saya bisa membangun masjid ini, ucapan terima kasih saya ini tentu dengan hadir di tengah masjid mungkin sebagai pengurus kan. Ya. Alhamdulillah juga 2017 saya diangkat sebagai pengurus sampai hari ini. Pengurus Masjid Masjid Hamparan Rawang sampai hari ini. Okay. Nah, tentu dengan keterlibatan kita secara langsung di dalam, tentu ada ide kan, ada pikiran kita kan, ada tenaga kita yang bisa kita sumbangkan untuk membangun masjid itu dari segala bidang kan. Ya, alhamdulillah apa yang menjadi keinginan niat saya selama ini sudah banyak tercapai. Gitu Bang Bori. Oke, dan sekarang niatan Bapak mencalek nih di sini. Jadi mencalek ini masuk ucapan niatan yang ketiga nih. Ya, terima kasih. Ini untuk masyarakat. Ya. Untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat semua kan. Kalau tadi kan pertama untuk kepentingan negara, sekolah kan. Kemudian yang kedua tadi ucapan terima kasih, niat baik untuk katakanlah untuk tempat orang tua mengabdi selama ini, termasuk saya sendiri dibawa ke sana kan. Iya benar. Alhamdulillah sudah tercapai. Nah, inilah yang ketiga, salah satu tujuan saya mencalek ini untuk berbagi untuk kepentingan masyarakat luas, terutama Hamparan Rawang khususnya. Ya, di Dapil 2 ya Pak? Di Dapil 2. Di Dapil 2. Ya, tapi ini jujur ya teman-teman Biar Fam Podcast, agak unik nih, karena apa? Bapak bisa dikatakan perolehan suara yang paling banyak di Kota Sungai Penuh, 1866 tadi ya. Iya. Ya. Bisa membawa 2 caleg di belakang Bapak. Artinya di partai Bapak ini, di Partai Golkar, ada 3 caleg nih terpilih. Yang terpilih ya. Iya, terpilih. Auto duduk nih misalnya. Gitu ya Pak. Iya. Kan ini menjadi tanda tanya juga nih buat kita semua ya. Bapak sudah membantu 2 orang ini, ini untuk bisa duduk. Nah, mungkin ada tipsnya nggak Pak? Tipsnya ya? Ya, tips kenapa bisa gitu, bisa memperoleh suara terbanyak di Kota Sungai Penuh. Jadi gini Bang Pori ya, apa yang saya katakan tadi yang tujuan ketiga kehidupan saya tadi kan, balas budi ketiga kan. Alhamdulillah pun hari ini sudah tercapai. Jadi saya merasakan ada suatu ketenangan batin, kedamaian dalam hati ini, bahwa apa yang saya impikan 3 selama ini semuanya sudah dijabah oleh Allah SWT. Ya. Nah, berhubungan dengan pileg ini, memang intinya amanah Bang Pori. Apa yang Bang Pori sebutkan tadi ini nampaknya amanah bagi saya sendiri. Saya pun tidak menyangka perolehan suara kita sampai sebesar itu ya. Sebesar itu. Ya. Terus terang kalau kami tim kita dulu sasaran kita, target kita paling sampai 1.400, 1.500. Itu target kita dulu. Dan ternyata ya? Lebih membludak. Jadi ini tentu tidak lepas dari apa yang menjadi niat kita. Niat kita untuk kepentingan masyarakat secara umum, dalam arti bukan untuk kepentingan kita individu yang kita tonjolkan. Memang saya juga punya sebuah filosofi Bang Pori. Apa tuh, Pak? Apapun ya, mungkin Bang Pori juga demikian. Apapun tugas, kewajiban kita, ada 2 hal. Katakanlah nanti sebagai anggota DPR, ada 2 hal yang harus menjadi beban kita. Pertama, kalau sebagai anggota DPR, apa tugasnya? Ya. Apa kewajiban sebagai anggota DPR? Itu yang pertama dalam benak pikiran saya. Nah, tentu yang kedua mungkin kita tidak munafik. Apapun tugas kan, tentu ada imbalan.
Iya. Sama Bang Polri, apapun pekerjaan kita, jangankan tukang ojek kan, dua juga apa fungsi dia. Tugas dia mengantarkan orang sampai selamat dengan baik, nah, tentu setelah itu dia dapat imbalan kan, itu Iya. pasti itu. Tidak munafik gitu, semua kita tuh. Ya benar-benar. Nah, tetapi dalam filosofi saya tuh, saya berusaha tidak menempatkan yang nomor dua jadi satu. Nah, ini kadang-kadang rancu selama ini. Ada sebuah pekerjaan, ada sebuah tugas yang kita pikirkan apa yang saya dapatkan dulu, Iya. tanpa kita pikirkan apa yang menjadi tugas kita. Itu kadang-kadang sering terbalik selama ini. Jadi insya Allah filosofi itu sampai saya nanti melaksanakan tugas, insya Allah sebagai anggota DPRD Kota Sungai Penuh, itu yang saya utamakan apa yang menjadi tugas pokok saya sebagai anggota DPR. Nah, kemudian tentu sebalik itu Tuhan pun tidak sia-sia kan. Setiap ada usaha kita, ada itikat baik kita, tentu ada berkah, ada rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Itu Bang Polri. Kita balik lagi Kak, ini Pak, lebih tepatnya Bapak sekarang ini sudah terpilih kan? Iya ya. Bisa dibilang terpilih, tinggal menunggu hasil pleno dari kota, provinsi, dan pelantikan nih Iya ya. di bulan Agustus ya Bang? Kurang lebih bulan Agustus ya, Iya ya. di bulan Agustus. Nah, ketika Bapak dilantik dan mulai menjalankan tupoksi yang Bapak sampaikan tadi, kira apa aja nih yang ingin Bapak perjuangkan gitu? Terkhususnya Bapak mungkin di sini sebagai dulu mantan kepala sekolah, Iya ya. lebih spesifiknya di bidang pendidikan ya. Iya ya. Nah, di bidang pendidikan ini Pak, apa yang ingin Bapak perjuangkan? Mungkin di bidang-bidang lain nanti kita jelasin. Nah, spesifik dulu nih, karena Bapak menguasai di bidang pendidikan. Nah, apa nih yang Bapak ingin perjuangkan di kursi DPR nih? Ya, jadi makasih Bang Polri. Jadi kalaulah saya nanti duduk sebagai anggota DPRD Kota Sungai Penuh, tentu tentu yang pertama kita pahami sebagaimana yang menjadi ketentuan dan perundang-undangan, tugas pokok dari legislatif itu kan ada 3. Ya. Pertama tugas apa? Legislasi kan. Kemudian yang kedua tugas budgeting, kata orang sekarang itu penganggaran kan. Ya. Nah, kemudian tugas ketiga controlling, pengawasan. Nah, itu kan itu yang menjadi tugas utama dari apa? Anggota legislatif kan. Jadi ini juga supaya bisa dipahami oleh masyarakat bahwa tugas utama legislatif itu yang 3 tuh. Mungkin kebijakan ada di eksekutif mungkin kan. Jadi kita tidak mau nanti salah kaprah dengan tim-tim kita, masyarakat umum, masyarakat awam kan. Pak, tolong masuk tolong angkat anak saya sebagai pegawai negeri kan. Insya Allah, tapi ini memang kita tampung gitu kan. Kita tampung suara-suara masyarakat demikian, tapi kembali kepada topoksi itu tadi kan. Ya, topoksi intinya ya Pak, ada 3 itu kan. Nah, kebijakan kan ada di eksekutif kan. Nah, mungkin itu nanti berhubungan dengan tugas lain dari legislatif itu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Betul. Apapun aspirasi masyarakat nanti kita tampung, kemudian kita salurkan ke eksekutif. Nah itu tuh. Itu sama contohnya tadi Bapak memperjuangkan masjid misalkan. Iya. Terus juga mungkin ada dari sisi pendidikan, mungkin Bapak memperjuangkan apa yang selama ini belum ada dari sisi pendidikannya juga gitu kan. Iya. Sama Bapak menjadi Kepsek, mungkin kekurangannya di sini-sini mungkin bisa diarahkan ke sisi yang kurang tadi untuk perbaikan, mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak. Cuman itu tadi Pak, balik lagi di awal. Ketika Bapak duduk dengan fungsi 3 tadi, nah ada nggak sih ide yang mungkin Bapak ingin perjuangkan nih? Masyarakat mengeluh misalkan tentang banjir atau tentang apapun gitu, kita nggak tahu nih. Yang selama ini mungkin sebelum Bapak dipilih, kan ada tuh beberapa orang yang mungkin mengeluh ke Bapak.
Iya, iya. minta tolong perjuangkan hak kami, perjuangkan kalau seandainya Bapak terpilih gitu kan. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bapak lakukan di awal ketika Bapak menduduki kursi anggota dewan? Iya. Jadi gini Bang Pori ya. Jadi sebagaimana apa yang menjadi penjelasan pertama saya tadi, kalau tugas pokok sudah oke kita tadi Iya betul paham gitu betul. kan. Paham, udah paham. Nah, tentu Jika tadi yang udah inti nih. iya, Inti dari lebih DPR-nya. daripada itu fungsi kita sebagai anggota legislatif, wakil kan, wakil dari masyarakat. Wakil dari rakyat. Katakanlah kalau Ya. sekarang alhamdulillah khusus untuk Dapil 2, khusus Hamparan Rawang tahun ini alhamdulillah ada 5 wakil kita kan. Oh, ada 5 wakil ya Pak? Iya, Hamparan kan ada 3 kecamatan Dapil 2 ini kan. Oh, Dari Hamparan Rawang insya Allah nanti ada 5, kemudian dari Kecamatan Koto Baru ada 3, kemudian Kecamatan Pesisir Bukit ada 2, jadi jumlah 10. Karena di Dapil 2 sekarang ini jumlah wakilnya itu ada 10. Ada penambahan dari periode sebelum 9. Nah, tentu samping tugas pokok tadi, tentu yang selama ini yang saya tangkap, karena kebetulan kita banyak berkecimpung di kehidupan masyarakat, banyak melihat, banyak mendengar keluhan masyarakat, tentu yang pertama di segi pendidikan tadi. Iya benar-benar. Kebetulan saya background pendidikannya orang pendidikan, tentu saya sedikit banyak memahami bagaimana pendidikan itu bisa lebih baik dari segi kualitas dan mutunya. Tentu kalau di Kota Sungai Penuh untuk pendidikan tentu untuk sekolah menengah ke bawah, SMP, SD, TK, PAUD. Sedangkan yang di atas itu SMA ini kebijakan dari pemerintah provinsi. Nah, tentu ini nanti yang paling utama kita perjuangkan bagaimana pendidikan di Kota Sungai Penuh dari tingkat menengah sampai SD itu bisa lebih baik dari segi kualitas dan sistem pembelajarnya. Kemudian yang kedua, selama ini khusus di Hamparan Rawang. Iya Pak. Baru-baru ini, di awal tahun sama-sama kita lihat, kita saksikan, kita rasakan sendiri. Iya. Banjir yang luar biasa, yang belum pernah terjadi di Hamparan Rawang khususnya, bahkan sudah sampai ke mendekati Sungai Penuh kemarin kan. Nah, ini luar biasa. Jadi ini menjadi PR paling berat, terutama kami nanti sebagai wakil rakyat. Iya. Bagaimana kita bisa memperjuangkan, kita bisa mengatasi banjir ini, yang selama ini selalu menjadi momok masyarakat Hamparan Rawang, khususnya wabil khusus masyarakat 3 desa, Tanjung Muda, Tanjung, dan Paling Serumpun. Iya, Yang sampai hari ini pun sudah hampir 2 bulan masih belum airnya belum lari dari lingkungan rumah-rumah masyarakat tersebut. Ya, kalau di setiap 3 desa tadi ya. Iya. Saya juga mendengar informasi dari teman-teman juga setiap tahun langganan nih Pak. Iya, iya. Nah, kalau di Simpang 3 mungkin sekali-sekali gitu kan. Sekali-sekali. Tapi emang di bulan Januari kemarin tuh emang luar biasa menyentuh seluruh wilayah ya, wilayah di Hamparan Rawang, terus juga di Kabupaten Kerinci, sampai ke atas-atasnya tuh di daerah Sula juga ya Pak. Iya, iya. Jadi ini bisa dibilang menakutkan juga, mana tahu nanti ketika curah hujannya yang tinggi tahun depan, atau kita nggak tahu kapan nih setelah ini bakal terjadi lagi gitu kan. Ini harus ada antisipasi, dan inilah peran dari anggota dewan itu sendiri ya Pak. Iya, iya. Salah satunya ya. Iya, iya. Lembaga selaku lembaga eksekutif dari wali kota, terus lembaga legislatifnya juga gitu kan. Ya. Ingin Bapak posisinya ingin memperjuangkan semoga tidak terjadi banjir lagi. Iya, iya. Meminimalisir lah terjadi banjir gitu ya Pak. Iya. Kalau secara permanen dalam arti kata untuk mengatasi banjir, memang waktu banjir kemarin setelah kita tanggap darurat istilahnya masyarakat Hamparan Rawang, itu titik utama yang menjadi permasalahan itu di seberang desa Ladeh dan Koto Ladang. Itu ada sebuah tebing yang jebol, itu yang mengakibatkan banjir yang luar biasa di Hamparan Rawang. Iya. Dan itu pun kemarin dengan gotong royong masyarakat, alhamdulillah dapat diatasi. Itu kan sifatnya
sementara di dipancang dengan eh, tiang-tiang surian, kemudian ada karung-karung ditimbun, itu kan sifatnya sementara. Ya. Paling lama 6 bulan, setahun ini sudah hancur karungnya. Apa tuh Pak? Tanggul yang jebol itu gimana? Ya, tanggul yang jebol tanggul yang tadi jebol kan, ya? kemarin kan sudah diatasi Iya, iya, iya. dengan gotong royong swadaya masyarakat kemarin dengan bantuan semua pihak. Iya benar. Alhamdulillah, makanya bisa diatasi kan. Nah, maksud saya kalau yang permanen sifatnya tentu kita perlu kerjasama dengan lintas sektoral itu pemerintah kan, terutama yang kebijakan ini kan ada di pemerintah provinsi. Kalau sungai-sungai ini kan, nah, tentu nanti kita akan setelah kami duduk nanti tentu langkah-langkah kita bersama instansi lain nanti kita kerjasama nanti. Iya. Kita koordinasi dengan pemerintah provinsi bagaimana tanggul-tanggul ini bisa kita bangun secara permanen. Nah, itu yang permanen. Kalau yang sementara sudah dari swadaya masyarakat dari Hambaran Rawang khususnya tadi. Iya benar-benar. Nah, mungkin ini yang perlu koordinasi nanti dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kota, dan juga tidak kalah pentingnya nanti kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten, karena yang jebol kemarin kan ujung dari Kabupaten Kerinci, Ladeh, Kotolanan kan masuk kabupaten. Nah, ini yang perlu lintas kerjasama kita nanti. Oke. Nah, selanjutnya Pak, mungkin ini titipan dari generasi dari Polri, Iya ya. khususnya anak-anak muda nih, pemuda lah jatuhnya. Iya ya. Ada nggak sih yang ingin Bapak perjuangkan untuk pemuda di Kota Sungai Penuh? Iya ya. Khususnya Dapil 2 gitu. Ya, kalau di Dapil 2 yang jadi permasalahan khususnya di Hambaran Rawang ini, Kota Baru juga mungkin, Kecamatan Pesisir Bukit itu salah satunya sarana dan prasarana olahraga. Oke. Kalau di Rawang ini yang jadi permasalahannya itu lahannya yang sangat sulit kita dapatkan. Pembebasan lahan. Pembebasan gitu ya, lahan. Dikarenakan apa tuh Pak? Ya mungkin karena wilayah kita di Hambaran Rawang kan sangat terbatas, banyak wilayah produktif, sawah-sawah. Ya. Tentu masyarakat ini sangat keberatan nanti untuk menjual, karena kan sifatnya produktif. Beda dengan daerah Sungai Penuh kan masih ada perladangan ya, benar, di arah Talang Lindung itu kan banyak banyak lahan-lahan yang cukup luas. Itu juga untuk pesisir bukit masih ada banyak lahan tapi itu yang permasalahan di Hambaran Rawang selama ini, pembebasan lahan yang sangat sulit itu. Tapi kemarin saya dengar sebuah program dari Pak Camat Hambaran Rawang, sudah ada kesiapan dari beberapa masyarakat untuk pembebasan lahan untuk pembangunan stadion mini. Masyarakat sudah siap. Nah, ini tinggal kebijakan dari pemerintah tentu tidak bisa begitu lahan itu kan tentu dibeli nanti kan. Nah, jadi ini tinggal itu aja, saya lihat itu kemarin itu masyarakat sudah siap. Nah, tinggal kebijakan dari pemerintah. Nah, tentu nanti bekerjasama dengan legislatif kami akan berusaha memperjuangkan bagaimana program ini bisa terwujud nanti khusus untuk Hambaran Rawang. Dan untuk 2 kecamatan itu saya dengar tidak ada masalah, di pesisir bukit lahannya ada. Mungkin tinggal pembahasan pun tidak jadi masalah, saya lihat itu di Sungai Liuk dan pesisir bukit. Artinya gini, Pak Rangkom ya Pak, yang ingin Bapak perjuangkan untuk pemuda yang ada di Dapil 2 dan Kota Sungai Penuh mungkin untuk pembebasan lahan di Hambaran Rawang untuk stadion mini gitu ya Pak? Stadion mini salah satunya. Ya, salah satunya. Mungkin seiring berjalannya waktu nanti Bapak bisa melihat setiap permasalahan yang ada gitu kan, mana tahu nanti dari sisi apapun. Karena untuk sekarang mungkin keinginan Bapak, kita nggak tahu nih di hari H Bapak dilantik, setelah itu Bapak duduk di kursi anggota dewan, setiap permasalahan kan ya tergantung ya secara bisa dikatakan dinamis gitu kan. Iya.
bisa dikatakan dinamis, tidak menentu juga. Kadang masalahnya mungkin perekrutan karyawan. 2 bulan lagi mungkin 2 bulan setelah itu ya, Iya, mungkin iya. masalah banjir. Ya karena setiap permasalahan itu ada aja gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, mungkin ide Bapak saat ini dari sisi pemuda yaitu untuk pembebasan lahan. Karena masalahnya itu tadi ya, Pak. Iya, iya. Masalahnya ya lahannya yang belum belum bebas dibeli oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh. Iya, iya. Ya, benar nih teman-teman biar Farm Podcast. Mungkin terakhir nih Pak, sebelum Fori tutup, Iya, iya. ada nggak sih pesan untuk masyarakat yang telah memilih Bapak? Karena Bapak posisinya di sini kan suara terbanyak ya, teman-teman biar Farm Podcast. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton gitu Pak? Ya, pertama saya secara pribadi dan seluruh keluarga besar beserta dengan seluruh tim dan relawan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada seluruh masyarakat Dapil 2 umumnya, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Hambaran Rawang yang telah menitipkan amanah ini dan saya sendiri. Saya merasakan amanah ini cukup berat, Ya. Bang Pori. Amanah ini yang saya takutkan selama ini, yang saya bayangkan nanti sebelum ini ya, yang saya bayangkan itu yang terberat itu menang kalau saya sendiri. Bukan kalah yang saya pikirkan dulu. Kalau kalah mungkin dari segi finansial mungkin habis kan, katakanlah demikian, biaya kan. Ya. Kemudian tenaga tim relawan kita habis. Tapi lebih daripada itu yang saya pikirkan yang paling berat menangnya ini. Bagaimana 5 tahun ke depan saya bisa membawa amanah ini dengan baik. Tanpa ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Jadi insya Allah nanti amanah ini akan saya bawa dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat yang mempundakkan harapan ini pada saya bisa terwujud. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Dapil 2, Hambaran Rawang, Kota Baru, Pesisir Bukit yang sudah menitipkan amanah ini dengan saya. Kemudian juga saya mohon maaf mungkin selama proses pileg ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ada katakanlah maklumlah kita orang banyak selama ini Bang Pori ya, sampai malam tadi pun tidak pernah henti-hentinya keluarga tetamu kita kan hadir di rumah, tentu banyak sedikit ada salah khilaf kami. Tuan rumah katakanlah saya secara pribadi, ibu di rumah, anak-anak tentu banyak yang terjadi gesekan, ada salah ucap, salah kata pada seluruh masyarakat Dapil 2. Saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sudah dititipkan ini menjadi pahala bagi para pemilih, para pendukung. Mudah-mudahan lebih daripada itu saya juga bermohon kepada seluruh simpatisan, relawan, mohon doa supaya saya bisa sehat walafiat dan insya Allah nanti bisa menjalankan tugas dan amanah ini dengan baik, dengan penuh energi, dengan pemikiran-pemikiran yang brilian nanti, demi untuk kepentingan masyarakat Dapil 2 khususnya dan masyarakat Kota Sungai Penuh pada umumnya. Demikian Bang Pori. Siap. Kita ngomong-ngomong nih Pak, tadi kan Bapak juga sempat membahas tentang ibu ya. Iya, iya. Ada perjuangan ibu di balik sosoknya Bapak nih. Iya, iya. Di balik kesuksesannya Bapak, mungkin kita bicara secara filosofis nih, secara mendalam ya. Terlepas dari kehidupan Bapak nih, dulunya pernah pendidikan di keguruan tadi kan. Iya, iya. Terus juga sempat menjadi guru dan kepala sekolah di STM,
dan sekarang posisinya mencaleg. Tentu ada sosok di balik itu, yaitu istri gitu ya Pak. Iya, iya. Nah, mau nanya Pak, em, apa nih definisi istri menurut Bapak di saat kesuksesan ini? Ketika Bapak mencalonkan dan akhirnya Bapak menang gitu dengan perolehan suara terbanyak. Ya, mungkin istrinya mau duduk di sebelah. Ya, boleh, Bu. Silakan, Bu. Ya. Yuk kita lanjut ya, teman-teman biar Farm Podcast. Boleh, Bu? Tentunya perang dari seorang ibu rumah tangga maupun seorang istri dalam menjalankan tugas hariannya, tentunya pertama pengorbanan perasaan, kekuatan, Iya. itu yang pertama. Adilnya, suksesnya seorang suami dalam menjalankan tugas hariannya, baik itu sebagai dari rumah tangga maupun jadi kepala sekolah di tempat bekerja. Tentunya suksesnya seorang suami tergantung kepada istri. Iya. Maupun sebaliknya, terpuruknya suami tentu adilnya di istri. Iya. Kemudian kita dalam menjalankan tugas, baik itu berupa tugas di negara maupun tugas di rumah, kita saling menjaga perasaan dan juga saling memperhatikan pekerjaan sehingga pekerjaan di tempat bekerja tidak terganggu oleh pekerjaan suasana di rumah tangga. Iya. Di samping itu pula, saya sebagai istri sangat mendukung pekerjaan yang telah sudah, baik itu di sekolah maupun pekerjaan yang akan datang. Saya cukup, insya Allah saya siap membantu dalam pekerjaan ini. Oke. Ya, itu dia teman-teman. Mungkin bisa dibilang Bapak sudah memilih istri yang tepat. Gitu ya. Ya, dalam memperjuangkan apa yang ingin Bapak impikan. Terus juga saat ini juga Bapak terpilih menjadi anggota dewan gitu kan. Dengan perolehan suara terbanyak, balik lagi di awal karena suaranya lumayan gede dan bisa membawa dua orang calon anggota dewan tersebut duduk gitu di partai yang sama. Kan bisa dibilang kasus yang unik nih teman-teman. Nah, pesan terakhir boleh ke Ibu lagi? Ya Bapak, izin lagi ke Ibu. Ya. Oke. Mau nanya Bu, perasaan Ibu setelah Bapak menang nih dengan perolehan suara terbanyak apa? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang menonton. Yang jelas, pertama sangat bersyukur dan gembira setelah menerima kenyataan bahwasanya kita terpilih. Namun kita sebagai ibu rumah tangga tetap menjadi beban untuk Bapak, yang mana Bapak harus bekerja. Ini adalah amanah untuk terutama untuk keluarga dan masyarakat. Saya sebagai istri dari Bapak yang terpilih, mudah-mudahan Bapak dapat memegang amanah dan menjaga nama baik, kehormatan Bapak terutamanya. Iya. Oke. Ya sebelumnya terima kasih Bu sudah masuk di dalam frame nih dalam video podcast saya ini juga. Ya merasa terhormat juga nih Bapak dan Ibu juga bisa hadir di dalam frame nih. Biar apa ya? Biar teman-teman di sini di YouTube-nya saya di For Creative Space juga tahu gitu. Nama podcastnya itu biar paham Pak. Bu. Jadi lebih ke ya masyarakat ingin mengetahui supaya mereka itu paham gitu. Kenapa sih Bapak mencalonkan diri sebagai anggota dewan? Dan juga kenapa Ibu
tetap memotivasi Bapak di sini walaupun menang dan tidak menang nih. Ini posisi caleg ini kan gambling ya Pak. Ibaratnya tuh apa ya, bisa dibilang mohon maaf nih judi gitu misalkan. Ya udah adu aja gitu. Menang tidak menang ini kan nasib gitu kan Pak, nasib gitu. Ya, dan alhamdulillah Bapak mendapatkan kursi gitu. Ini kan jadi sesuatu yang bisa di dalam tanda kutip masyarakat ingin tahu. Makanya tadi posisinya podcastnya ini namanya biar paham Pak, biar masyarakat dan teman-teman di sini menonton paham maksud dan tujuan Bapak. Kurang lebih seperti itu. Nah juga sebelumnya terima kasih Bu. Kita akhiri di sini. Ada tambah dikit boleh Pak? Boleh? Boleh, ada tambah dikit tadi. Boleh Pak. Jadi gini Bang Pori, tadi kan Bang Pori nanyakan apa sosok di balik tadi kan? Ya, sosok di balik. Saya punya dua sosok Boleh. di balik suksesnya terutama pileg kita ini, dan juga sosok di balik selama tugas sebagai pegawai negeri sipil selama ini. Iya ya. Itulah yang pertama, ibu istri ini. Hampir 32 tahun saya sebagai pegawai negeri sipil, punya sosok yang luar biasa, yang selalu mendukung tugas saya sebagai guru dulu, dan juga terakhir sebagai kepala sekolah, yang tidak ringan kalau di STM tadi kan, STM tadi Pak. memimpin sekian ribu siswa dan ratusan guru pegawai. Nah, dengan perannya sebagai, kalau ibu di sekolah kan sebagai ketua DW kan, nah itu dengan peningkatan DW-nya itu pun sangat berpengaruh dengan kepentingan tugas sebagai kepala sekolah. Nah ini, itu saya merasakan selama ini peran beliau dalam hal tugas. Kemudian juga peran beliau sebagai seorang ibu di tengah kehidupan sosial di masyarakat kita Ampera Rawang. Yeah. Beliau ikut di beberapa organisasi permata, DKMT kan, pengajian-pengajian di masjid, di surau, kami hadir kadang-kadang bersama. Jadi ini mungkin salah satu penilaian masyarakat selama ini. Di samping saya juga selalu aktif di kehidupan masyarakat sebagai tokoh adat kan. Yeah. Di tengah kehidupan sosial, saya sudah banyak berbuat secara tidak langsung di tengah kehidupan masyarakat. Kita peduli dengan masyarakat selama ini. Mungkin ini salah satu berkah amanah yang kita terima. Istilahnya ibarat kita nabung kan, kita terima hasil tabungan hari ini. Yeah. Gitu kira-kira. Jadi Tuhan nampaknya tidak sia-sia. Yeah. Jadi ini juga sebagai motivasi ke depan bagi calon-calon legislator baru nanti untuk bisa hadir mewakili masyarakat. Itu salah satu yang penting, kita aktif di kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, karena ini salah satu modal utama untuk sebagai seorang caleg, bukan modal finansial. Nah, jangan terbalik, kita kadang-kadang finansial yang kita pikirkan dulu kan. Itu sungguh saya merasakan itu Bang Bori. Yeah. Kami terus terang dari segi finansial kami akui lemah kita kan. Kita tidak punya banyak finansial. Yeah. Kita kalah dengan caleg-caleg lain kan, punya finansial yang luar biasa kan. Tapi kita tidak takut. Itu PD-nya saya selama ini, karena saya punya modal sosial tadi. Nah, Yeah. itu Dekat dengan masyarakat. dekat masyarakat, peduli dengan masyarakat. Ibu pun begitu. Yeah. Sesuai dengan perannya kaum ibu-ibu kan, hadir di tengah kehidupan ibu-ibu di kehidupan masyarakat. Nah ini, itu modal kita selama ini, dan saya yakin selama ini Bang Pori, saya tidak takut untuk tampil, sekali tampil jos berhasil kan. Nah, itu, Jos ya. nah, itu modalnya. Jadi kembali, saya tidak takut dengan modal-modal caleg-caleg lain yang besar. Itu bukan hal yang utama Bang Pori. Tapi bukan berarti kita tidak harus punya finansial, itu penting juga sebagai pendukung, penyokong kegiatan itu sangat penting. Yeah. Tapi itu bukan hal yang utama. Bukan prioritas ya Pak. Bukan prioritas. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi, saya juga punya sosok seorang adik
kebetulan beliau sudah almarhum. Adik saya itu kebetulan tangan kanan saya selama ini yang banyak membantu saya di sekolah, dan almarhum ini sangat terkenal di kehidupan masyarakat, hampir sama dengan saya itu, bahkan lebih beliau yang sangat dikenal beliau ini lebih dekat. Itu yang jadi pikiran dalam gawe-gawe seperti ini kan. Dalam kerjaan seperti ini ya. Itu gawenya beliau kalau seperti ini kan. Kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Namanya Rustan. Rustan. Kalau di sini di hamparan Embut namanya. Embut. Di mana orang Sungai Penuh pun kenal dengan beliau Embut. Semuanya Tanya mana Embut, Rawang orang sudut, kenal. Jadi begitu kehidupannya yang luar biasa. Pas kejadian ini saya kehilangan sosok seperti itu, seperti patah tangan sebelah kemarin. Tapi untunglah karena tim keluarga kita yang luar biasa kemarin bisa mengimbangi apa yang saya harapkan itu, nampaknya bisa diatasi. Demikian Pak Bori, makasih. Oke. Kalau boleh tahu meninggalnya kapan, Pak? Pada saat kampanye atau bukan belum ya? Udah 3 tahun yang sudah. 3 tahun yang 3 lalu. tahun sudah. Artinya beliau adalah sosok yang penting dalam kehidupan Bapak, sepanjang karir Bapak sampai saat ini gitu ya. Sampai. Ya, ini itu dia teman-teman Biar Fam Podcast, 2 sosok yang penting di kehidupannya Pak Albizar, dan sampai saat ini menuju puncaknya nih. Puncaknya itu ya sebagai anggota dewan dengan perolehan suara tertinggi dan bisa dikatakan auto pimpinan nih anggota dewan ya. Insya Allah. Insya Allah ya Pak. Insya Allah. Mari Pak, kita tutup ya Pak. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman Biar Fam Podcast yang sudah menonton juga di sini. Dulu itu saya punya program Pak, namanya itu hashtag pilih wakil rakyat, dikhususkan untuk caleg-caleg dan calon anggota dewan yang ingin kampanye. Jadi kita tampung nih semuanya. Bapak nggak kebagian pada situ karena emang posisinya membludak di banyak beberapa caleg yang kita scheduling jadwal gitu. Nah nanti ke depan insya Allah nih ketika di hari H pelantikan saya ingin membuat program khusus lagi nih untuk teman-teman Biar Fam Podcast di sini, yaitu namanya tuh kita rubah Pak. Jadi hashtag yang di awalnya harus pilih wakil rakyat, saya ingin membuat namanya tuh hashtag tagih janji rakyat. Tagih janji rakyat ya. Ya. Karena di sisi apa ya, di sisi kemasyarakatan saya ingin membantu masyarakat dengan apa yang selama ini pernah digaungkan oleh calon legislatif itu sendiri. Karena itu tadi tujuan dari legislatif ini kan selain dari 3 itu kan memperjuangkan hak rakyat. Paling itu Pak program khusus. Dan berhubung saat ini saya sudah mengundang Bapak, saya ingin mengundang Bapak lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Insya Allah ya Pak. Walaupun posisinya saat ini Bapak belum dilantik, tapi Bapak memberikan aura positif untuk masyarakat. Bapak benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, lebih seperti itu. Ibu, sebelumnya juga terima kasih Bu sudah hadir di sini. Makasih ya Pak. Ya, makasih Bang Maria. Makasih Bu.